Ya, kalau ingin membersihkan sendiri di rumah itu harus hati-hati. Pertama itu tadi cotton budnya juga ukurannya mesti yang kecil, yang tipis. Kedua nggak boleh terlalu ngoyo. Ngoyo enak banget. Iya. Cotton budnya ketinggalan di dalam. Sering. Kayak gitu. Sering. Jadi abis kurang-kurang cotton budnya, wah gimana? Mau diambil nggak bisa gitu. Nanti ke dokter THT. Masuk ada, keluar nggak ada. Kayak selapan gitu ya. Betul. Enak tidur. Kalau misalnya orang-orang biasa pakai cotton bud yang besar, bukannya malah ngeluarkan, kan dia malah kotorannya malah kedorong ke dalam gitu. Terus kadang-kadang ada tuh orang-orang yang suka membersihkan pakai jepitan rambut, pakai apa tuh namanya? Sabun ini. Ada sih, ada juga yang kayak gitu. Jadi istilahnya jangan yang aneh-aneh deh. Nanti malah ketinggalan di dalam, menyebabkan perlukaan, malah jadi nanti infeksi di telinganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat MMC, ketemu lagi dengan aku Ainin dalam acara podcast Rumah Sakit Manyar Medical Center. Tanya dokter, tanya seputar kesehatan bersama dengan dokter. Tema kali ini yang akan kita bahas adalah seputar SPTHT-KL. Nah, kira-kira itu apa sih? Nanti kita akan jelaskan juga kenapa sih harus rutin ke SPTHT. Nah, kali ini saya ditemani oleh dokter cantik, Dokter Siska SPTHT-KL. Kenalan dulu nih dok, disapa Sobat MMC di rumah. Halo Sobat MMC, perkenalkan saya Dr. Siska Citra Amalia, spesialis THT KL, telinga hidung tenggorok bedah kepala leher. Itu kepanjangannya mainin. Iya betul, jadi itu panjang ya SPTHT KL. Panjang banget. Bedah kepala leher, telinga hidung tenggorok bedah kepala leher. Oke, nah kira-kira apa sih yang mau dibahas dengan dokter SPTHT KL? Apakah tentang pembedahan kepala? Sepertinya tidak dok ya. Kali ini kita akan nanti takut orang-orang. Iya, jangan bilang bedah-bedah dulu deh. Pokoknya kita yang enak-enak dulu, konsultasi gitu. Nah, kali ini kita akan membahas seputar kebersihan telinga. Tapi sebelum itu kita juga akan tanya dulu nih, sebenarnya SPTHT KL itu seperti apa sih dok? Bisa dijelaskan terlebih dahulu dok? Ya, seperti tadi kepanjangannya ya, telinga, hidung, tenggorok, dan bedah kepala leher. Jadi segala sesuatu yang menyangkut di telinga, hidung, tenggorok, dan bedah kepala leher. Kalau telinga mungkin ada batuk pilek, bumpet-bumpet, hidungnya buntu. Mungkin kita bisa lihat dari dari telinga dan hidungnya. Lalu untuk tenggoroknya juga kalau anak-anak adenoidektomi, tonsilektomi, seperti tonsilnya besar gitu, orang ngorok, amandel betul, orang ngorok itu juga sebetulnya kita juga menangani seperti itu. Dan bedah kepala leher itu kan dimulai dari telinganya, bedah telinga. Kalau ada pasien dengan kalau judulnya dulu kopoen mungkin ya, kopoen gitu ya kalau bahasa kasarnya tuh congean gitu. Nah, congean keluar cairan terus-menerus, bau gitu. Kalau memang dia tidak bisa ditangani dengan konservatif, maksudnya poli itu kok masih terus, itu kita memang kita bedah telinga kan istilahnya seperti itu. Telinga terus selalu hidung itu berkaitan juga dengan sinus. Orang katanya ada yang nyeri di sini. Itu bisa jadi dari hidungnya ada permasalahan dari hidung dan nanti menyebabkan permasalahan di sinus. Lalu tenggorok itu tadi kayak anak-anak ya biasanya tonsilnya besar, ngorok, sehingga kalau pas bangun tidur lemes gitu, terus kambuh-kambuhan terus, batuk pileknya. Jadi itu yang kita lakukan pembedahan. Terus kepala dan leher juga kita sebetulnya menangani tentang saluran nafas. Mungkin kalau misalnya ada orang yang lihat kayak ada pakai alat bantu nafas di sini, tracheokanul, itu kita juga sebetulnya mengerjakan gitu. Telinga, hidung, tenggorok, kepala, leher. Pokoknya istilahnya lengkap terkait itu semua tuh sampai leher. Betul, itu kami menangani. Nah, nanti untuk tahu lebih jelasnya lagi bisa pas kontrol poli aja di belakang dok ya. Betul. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai kebersihan telinga. Sebenarnya kenapa sih dokter harus menjaga kebersihan telinga itu? Jadi gini, kebersihan telinga sebetulnya
gini aja, kita ngobrol aja ya. Menurut Mbak Ainin sendiri, kebersihan telinga. Kalau menurut Mbak Ainin kebersihan telinga tuh gimana sih? Istilahnya uruk-uruk telinga tuh berapa lama sekali? Kalau saya sih dok, uruk-uruk telinga tuh kalau nggak nyaman aja sih. Kalau misalnya ada yang ganjel gitu, apa tuh namanya, basah gitu, uruk-uruk dok pakai cotton bud sampai dalam. Kalau semakin dalam semakin enak dok rasanya. Itu sebenarnya bener apa enggak sih dok kayak gitu? Mungkin nanti dijelaskan juga ke sobat MMC di rumah, takutnya kebiasaan seperti itu salah dan menyebabkan terganggunya fungsi telinga karena kebersihan telinga juga jadi nggak begitu bagus. Betul, gitu. betul. Kadang-kadang ada tuh orang yang kayak dia kayak preokupasi ya. Jadi dia pengennya telinga tuh bersih. Menurut dia telinga itu harus bersih sebersih-bersihnya gitu. Jadi mungkin kayak uruk-uruk telinga itu sehari sekali atau mungkin 2 hari sekali. Sebetulnya itu tidak perlu. Oh, gitu. Sebetulnya itu tidak perlu. Jadi sebetulnya bersih-bersih telinga itu mungkin betul-betul kata Mbak Ainin. Jadi kalau misalnya dirasa tidak nyaman aja, kayak ada yang mengganjal atau ini, baru kita bersih-bersih. Kalau misalnya di rumah yang bisa kita gunakan itu adalah cotton bud ukuran baby. Betul-betul yang ukuran baby yang kecil gitu. Karena cotton bud yang dijual di pasaran itu besar biasanya. Kalaupun ukuran baby itu pun saya lihat ada yang ukurannya tidak terlalu kecil. Iya, jadi benar, dok. Betul. Jadi kita harus benar-benar mengamati yang paling kecil gitu, kita ambil. Tapi semakin lebar dok dagangnya. Dipakai takutnya patah. Nah gitu, itu dok. betul. Jadi harus hati-hati ya. Kalau ingin membersihkan sendiri di rumah itu harus hati-hati. Pertama itu tadi cotton budnya juga ukurannya mesti yang kecil, yang tipis. Kedua nggak boleh terlalu ngoyo enak banget. Iya. Cotton budnya ketinggalan di dalam. Sering. Kayak gitu. Sering. Jadi abis kurang-kurang cotton budnya, wah gimana? Mau diambil nggak bisa gitu. Nanti ke dokter THT. Masuk ada, keluar nggak ada. Tidak selapan gitu ya. Aduh, Betul. enak tidur. Iya, terus dia nyangkut di dalam, nggak bisa keluar. Jadi itu tadi. Lalu tidak boleh terlalu sering juga. Jadi istilahnya mungkin sebulan sekali itu udah hitungannya sering. Oh sering? Karena siap seminggu sekali dok mungkin. itu udah hitungannya sering. Tapi nggak karena boleh ya, harus bulan betul. sekali aja. Seharusnya memang kan kontrol ke dokter THT mungkin misalnya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali gitu. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit ya kalau untuk kenapa seperti itu gitu ya. Karena liang telinga itu panjang total liang telinga kalau dari luar sini bolongan sampai dengan gendang telinga itu sebetulnya cuman 2,5 sentimeter totalnya gitu. Pendek ya dok berarti? Iya betul. Nah, tempat di mana terdapat kotoran itu hanya sepertiga luarnya saja. Sepertiga luarnya saja berarti sekitar 8 mm. 8 mm saja. Jadi tempat kotoran itu hanya 8 mm. Coba diukur 8 mm itu kecil. Pendek sekali. Jadi kita mengoleskan cotton bud itu harusnya ya hanya di situ saja gitu. Karena dia dari 8 mm itu dari bolongan luar sampai dengan ada karena ini junctionnya antara kartilago dengan tulang. Jadi dia agak menyempit. Nah itu mekanismenya telinga supaya kotoran ini tidak sampai ke dalam-dalam sebetulnya gitu. Jadi telinga itu sebetulnya sudah punya self defense sendiri, mekanisme sendiri. Sudah ada disempitkan di situ. Lalu sebetulnya pergerakan kotoran telinga itu ada. Kalau misalnya kita ngunyah, setiap kita ngunyah itu ada migrasi dari kotoran itu keluar. Sebetulnya telinga yang baik itu sudah ada mekanismenya sendiri gitu, Mbak. Jadi kita tuh sudah pintar betul, sebetulnya sudah kebersihan pintar. telinga sendiri ya. Pantas kalau kita lagi kayak bindeng itu dok pasti tanggungnya itu kebuka. Ternyata itu pengaruh itu juga. Itu ya, tapi kalau itu beda lagi sih Mbak. Itu mekanisme dari tuba eustachiusnya itu tadi dari tenggorok ke telinga itu. Jadi dia membuka kalau kita menelan sebetulnya. Iya. Gitu. Tapi ada hubungannya nggak sih dok dengan kebersihan telinga dengan gangguan di hidung dan tenggorok? Itu ada hubungannya nggak sih dok? Ada keterkaitannya nggak sih sebenarnya? Sebetulnya kalau terkait memang kan itu saling terkait. Jadi tenggorok, hidung dengan telinga itu ada saluran namanya tuba eustachius. Dia dari sekitar
tempatnya sekitar tenggorok, dia nyambung ke telinga tengah. Nah, berpengaruhnya bukan dari telinga ke tenggorok atau hidung sih, Mbak. Jadi lebih ke kalau misalnya kita batuk pilek, itu kan kita mengalami peradangan di tenggorokan, di hidung, Iya, itu betul. bakterinya akan bisa naik ke telinga tengah. Jadi gitu. Jadi sangat berkaitan. Kadang-kadang kita kalau batuk pilek terus telinganya nggak enak, jadi telinganya sakit. Bener. Karena itu, jadi tekanannya seharusnya kan tuba estesisnya itu jadi saluran yang menghubungkan antara telinga dengan tenggorok itu tadi terbuka, jadi mungkin menyempit karena dia bengkak juga. Nah itu yang menyebabkan telinga juga jadi ikut nggak enak gitu, ikut nggak. Berarti memang sebenarnya yang mempengaruhi itu kalau misalnya ada infeksi di hidung sama tenggorok gitu ya, bukan dari telinga dulu terus ke hidung ke tenggorok gitu ya kan? Kebalik berarti. Oke, terus terbentuknya kotoran sendiri itu kan tadi udah dijelaskan sedikit dok di depan. Habis itu mungkin ada nggak sih dok faktor-faktor risiko mungkin dengan nggak semua orang nih terbentuk kotorannya itu sama kayak gitu-gitu. Ada nggak sih dok indikasi orang tertentu yang harus rutin kontrol atau enggak harus menjaga kebersihan dengan semaksimal mungkin gitu? Jadi memang berbeda-beda ya antara satu orang dengan yang lain. Tadi kan kotoran telinga itu sebetulnya dia terbentuk dari debris-debris dari epitel kulit. Dia digabung dengan ada produksi kelenjar di telinga itu ada dua, kelenjar sebaceus sama kelenjar ceruminous istilahnya gitu ya. Jadi kelenjar keringat dengan kelenjar minyak. Itu bergabung membentuk kotoran telinga. Nah, masing-masing orang itu memang berbeda-beda. Jadi ada orang yang kok sering banget kotoran tuh langsung nyumbet gitu. Kotorannya basah atau kering itu juga berbeda-beda. Genetiknya memang berbeda-beda. Istilahnya bawaannya orang itu memang berbeda-beda. Pertama, orang harus istilahnya lebih aware, lebih ya istilahnya mau kontrol ke dokter THT kalau memang dia itu tadi kotoran yang terbentuk itu cepat dan banyak gitu. Karena memang tidak semua orang seperti itu. Betul banget tuh. Betul. Yang kedua, kalau dia sering berenang, dia istilahnya kan kemasukan air, Kalau kemasukan pakai penutup telinga bakteri. Tergantung juga ya, penutup telinga kan sebetulnya nggak mampet banget juga ya gitu. Jadi paling nggak dua golongan inilah yang perlu aware untuk ke dokter THT gitu. untuk periksa telinganya. Oke, kalau rajin berenang juga harus dicek ya dok ya sama orang dengan mungkin ada bawaan genetik yang mudah sekali numpuk kotorannya. Terus ada juga kan dok yang baru dibersihin kayak 2 hari lalu tiba-tiba udah banyak lagi banjir. Ya gitu ada juga yang case-nya tuh sama kayak dokter bilang bukan yang basah tapi yang kering kayak gitu. Jadi memang lebih amannya kontrol rutin dok ya 3 sampai 4 bulan lebih amannya sekali. Seperti itu. Jadi biar ketahuan nih kira-kira kita dari genetik yang kayak gimana kayak gitu. Jadi biar nanti tahu gitu. Tapi ada perbedaan nggak sih dok tata laksana ketika di rumah dengan orang yang berenang atau nggak berenang selain harus kontrol? Mungkin ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan yang harus dihindari ketika di rumah? Kebiasaan yang harus dihindari ketika di Yang rumah. pertama dengan penggunaan cotton budnya jangan yang besar, itu mungkin Iya betul. Itu tadi sih ya kalau misalnya membersihkan tadi kan tipsnya sebetulnya pakai cotton bud kecil itu tadi yang baby. Kalau misalnya orang-orang biasa pakai cotton bud yang besar, bukannya malah ngeluarkan, kan dia malah kotorannya malah kedorong ke dalam gitu. Terus kadang-kadang ada tuh orang-orang yang suka membersihkan pakai jepitan rambut, pakai apa tuh namanya? Sapu ini. Ada juga yang kayak gitu. Jadi istilahnya jangan yang aneh-aneh deh. Nanti malah ketinggalan di dalam, menyebabkan perlukaan, malah jadi nanti infeksi di telinganya. Kalau kulit telinganya luka kan bakteri masuk, bengkak, ini infeksi gitu. Dan infeksi di telinga tuh nggak enak banget loh, sakitnya setengah mati karena kan dia memang di bawah kulit itu lemaknya kan sedikit sekali. Jadi kalau bengkak sedikit aja kan nyeri sekali gitu. Oke, jadi sobat MMC di rumah tidak maksud menjustifikasi ya, tapi kalau bisa kebiasaan di rumah seperti membersihkan telinga dengan alat-alat yang tidak seharusnya itu dihindari, dikurangi kalau bisa. Pakailah paling aman cotton bud yang baby dok ya. Betul. Terus kalaupun mau kontrol itu sebenarnya nggak harus nunggu keluhan sih, tapi kalaupun memang nggak nyampe 3 bulan atau 4 bulan ada keluhan tertentu, itu lebih baik ke poli aja dok ya, kontrol. Kira-kira keluhan yang lebih sering dok dengan
karena akibat kebersihan telinga itu seperti apa aja sih? Jadi ini kotoran telinga yang menyumbat itu keluhannya ya bisa pertama paling sering adalah dia pasti ngerasa buntu dong, nggak denger. Iya, kayak gitu. kesumbat gitu. Betul. Apalagi kalau anak kecil kan nggak bisa ngomong, Mbak. Iya. Jadi anak kecil itu kadang-kadang orang tuanya gini, "Dok, ini kenapa ya anak saya? Kok dipanggil-panggil nggak denger? Udah berapa lama ini tuh dipanggil-panggil nggak denger?" Kita lihat. ini kotoran telinganya udah nyumpel-pel gitu istilahnya. Ya maksudnya kalau anak kecil kan memang mereka nggak bisa ini ya, terutama anak kecil ya, mungkin juga orang tuanya perlu aware kalau seperti itu tuh kontrolnya agak sering, karena kan ya namanya anak kecil nggak paham ya ini kotorannya tuh sering terbentuk apa enggak, maksudnya mungkin dia termasuk yang ini sering terbentuk, jadi harusnya sih kontrol. Iya. Gitu. Jadi itu aja kali kurang lebih juga. Karena gangguan pendengaran yang pertama. Gangguan pendengaran, lalu gatel bisa juga, nyeri sampai nyeri. Lalu ini Mbak, denging, tinnitus. Jadi kayak nggak ada apa-apa tuh denging gitu. aja. Itu kadang-kadang juga. Kalau misalnya dia Biasanya sudah orang-orang bilangnya, kamu lagi digibain orang tuh gitu. Mitosnya sih, berarti takutnya nanti kalau nging gitu, ya aku nggak apa-apa, aku cuma digibain orang aja gitu, takutnya berarti itu salah ya. Biasanya sih berdenging yang terus-menerus sih Mbak. Biasanya kok saya berdenging itu kadang-kadang juga ada, ternyata dia cuma ada kotorannya aja. Memang nggak menutup ada fungsi telinga yang ini, karena itu juga kan bisa ya, cuman sempat beberapa kali itu seperti itu. Jadi dia merasanya berdenging, begitu dilihat kotoran, dikeluarkan sudah dia nggak merasa berdenging lagi. Itu langsung. juga betul, itu juga ada seperti itu. Yang paling parah misalnya sudah terlalu banyak sekali karena di telinga itu ada nervus vagus, pusing Mbak, pusing kadang Pusing berputar gitu Dok? pusing bisa biasanya pusing aja sih biasanya, kalau nggak sampai pusing berputar, pusing terus sama ini batuk-batuk malahan. Batuk terus karena kan dia karena terhubung ke tenggorok juga sih ya. Betul, karena terhubung ke nervus vagusnya itu kan ke bronkus sebetulnya sih. Gitu, batuk kronis. Itu juga bisa, cuman saya nggak pernah menemui sih. Cuman di teorinya bisa sampai seperti itu. Berarti kurang lebih kalaupun nggak ada keluhan itu juga harus kontrol 3-4 bulan. Kalaupun belum nyampe 3 bulan 4 bulan, kalau ada keluhan kayak nyeri, berdengung, habis itu gangguan fungsi pendengaran seperti yang bisa denger dari jarak 2 kilo aja denger, sekarang kok nggak denger. Superman. Terus habis itu kalau mungkin yang lebih agak lamanya atau lebih beratnya itu pusing kayak gitu Dok ya, sama batuk, bisa kontak langsung ke dokter spesialis THT KL. Tentunya ke dokter Siska yang cantik ini. Nah, Terima kasih Mbak yang cantik. Sobat MC, kalau misalnya mau ketemu dokter nih, mau konsultasi, itu di hari apa aja sih? Kalau saya di sini hari Rabu dan Kamis pagi jam 7.30 sampai 9.30. Oh, pagi sekali. Jadi kalau mau ketemu dokter Siska harus bangun pagi-pagi ya. Oke, Sobat MC, di hari Senin, Hari Rabu dan Rabu Kamis. dan Kamis jam Rabu dan setengah Kamis. 8 sampai setengah 10 Dok ya. Betul. Dan dokter jangan lupa semboyan andalan kita, yaitu care, korek, profesional. Saya Ainin dan Dokter Siska. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.